Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Pramedia. Saya dari kelas akuntansi C. Saya di sini untuk memaparkan materi perkuliahan Sistem Informasi Manajemen dalam pertemuan 11 dan 12 untuk mengisi tugas ujian akhir semester Sistem Informasi Manajemen dengan materi e-commerce dan knowledge management. E-commerce mungkin bukan hal yang asing lagi bagi kita semua. Apalagi kita hidup di zaman yang serba terhubung dengan internet. Tapi mungkin saat ini kita lebih mengenal istilah e-commerce dengan istilah lain, yaitu belanja online. E-commerce atau perdagangan elektronik atau biasa disebut juga belanja online adalah penyebaran, pembelian, penjualan, dan juga pemasaran barang dan jasa melalui jalur internet atau televisi, atau bisa juga melalui www atau jaringan internet dan jaringan lainnya. E-commerce dapat juga melibatkan dalam proses transfer dana elektronik, penukaran data elektronik, dan proses manajemen inovatif otomatis dan pengumpulan data otomatis. Alasan e-commerce berbeda adalah ada di mana-mana, baik pebisnis maupun konsumen dapat mengakses di mana saja. Kedua, jangkauannya global. Bisnis itu bisa dilakukan dalam lintas budaya dan bangsa. Memiliki standar universal. Standar teknik internet sama di seluruh dunia. Keempat, kaya manfaat. Menghasilkan pesan dan teks audio, video yang dapat diakses banyak orang secara bersamaan. Kelima, interaktif. Meningkatkan komunikasi dua arah. Keenam, kepadatan informasi. Jumlah dan kualitas informasi bagi pebisnis dan konsumen lebih baik. Ketujuh, personalisasi. Pengguna baik pebisnis maupun konsumen dapat mengatur informasi sesuai apa yang diinginkan. Teknologi sosial. Mudah membuat dan membagikan informasi lebih banyak yang bisa mengakses. Konsep utama e-commerce atau belanja online adalah pasar digital dan barang digital dalam proses global. Dalam pasar digital, e-commerce sangat fleksibel. Biaya pencarian barang dan transaksi lebih rendah. Tidak banyak biaya tambahan dalam menjalankan bisnis. Proses bisnis yang lebih sedikit membuat harga bisa lebih murah. Kedua, barang digital dan pasar global. Dalam hal ini, bukan hanya produk fisik, musik, video, film, gambar, software, dan semua bisa diunggah, disimpan, dan dikirim. Tipe-tipe e-commerce ada 3, yaitu penjualan langsung pada konsumen akhir. Apa yang dimaksud dengan penjualan langsung pada konsumen akhir? Yaitu adalah, biasanya perusahaan itu membuat website sendiri dan terhubung langsung oleh produsennya. Yang kedua adalah, penjualan terjadi antara pelaku bisnis. Biasanya transaksi antara perusahaan dilakukan itu melalui supplier atau reseller. Yang ketiga itu adalah penjualan dilakukan dari konsumen ke konsumen. Transaksi ini biasanya terjadi melalui marketplace seperti Shopee, Bukalapak, platform lain yang untuk menjual barang-barang bekas. Seperti di Facebook, contohnya Makassar Dagang. Yang selanjutnya adalah model bisnis e-commerce, yaitu ada portal. Portal adalah gerbang utama masuk dalam web. Contohnya adalah Yahoo, Google, Bing, dan Facebook. Yang kedua adalah e-tailer atau toko retail online. Biasanya menjual barang-barang yang juga bisa dibeli langsung di toko. Ketiga adalah penyedia konten. Mendistribusikan konten seperti video, musik, foto, teks, dan lain-lain ke dalam web
Keempat adalah perantara transaksi, situs yang memproses transaksi untuk konsumen. Contohnya adalah Traveloka, Booking.com, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pencipta pasar, dikenal dengan istilah marketplace, menjadi tempat pertemuannya penjual dan pembeli seperti di Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Selanjutnya adalah penyedia layanan, menjual jasa online seperti Google Apps, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Yang terakhir adalah penyedia komunitas, menciptakan lingkungan di mana orang dengan ketertarikan sama bisa berkumpul, seperti Kaskus, Twitter, dan medsos lain. Selanjutnya adalah model pendapatan e-commerce. Pertama adalah pendapatan iklan. Situs menarik pengunjung dalam jumlah besar, kemudian memberi ruang untuk beriklan dengan memasang tarif tertentu. Yang kedua adalah pendapatan penjualan. Perusahaan memperoleh pendapatan dengan menjual barang atau jasa kepada konsumen. Ketiga adalah pendapatan pelanggan. Situs web memasang tarif bagi pelanggan untuk mengakses beberapa penawaran. Contoh yang lagi tren sekarang adalah Netflix dan VIU. Yang keempat adalah pendapatan free. Ini adalah menawarkan layanan dan secara gratis, namun memasang tarif premium untuk fitur lebih, misal aplikasi pemutar musik. Kelima adalah pendaftaran biaya transaksi, pendapatan biaya transaksi. Ini adalah perusahaan mendapatkan bayaran dengan menyediakan tempat melakukan transaksi. Pendapatan ini termasuk dilakukan pada layanan GoFood atau GrabFood. Keenam, pendapatan afiliasi memiliki situs web mendapatkan bayaran dengan merekomendasikan atau mengirim pengunjung ke situs lain. Sekarang Instagram dikenal dengan nama endorse. Selanjutnya adalah platform digital mobile dan e-commerce mobile. Aplikasi dan layanan berbasis lokasi meliputi layanan geososial yang fungsinya adalah memberitahu lokasi orang tertentu. Yang kedua adalah geoperiklanan, yaitu memberitahu lokasi toko tertentu, seperti restoran dan bisnis lain yang dekat. Geoinformasi adalah fungsinya untuk memberi informasi tertentu dari hal-hal sekitar kita. Selanjutnya adalah layanan perdagangan mobile lainnya. Aplikasi yang memungkinkan konsumen mengakses informasi produk dari smartphone sendiri. Biasanya, website penjualan online dibuat juga versi aplikasi yang dapat diunduh di HP. Apa saja yang perlu dipahami untuk kita jika ingin membangun bisnis e-commerce? Yang perlu kita pahami adalah memahami sasaran bisnis, kemampuan sistem, dan informasi. Karena fungsi dan kemampuan apa saja yang diharapkan dari platform yang akan kita kembangkan atau yang akan kita buat harus disesuaikan dengan bisnis yang akan dijalankan. Ya. Dan untuk pertemuan bab selanjutnya, yaitu pertemuan ke-12, saya akan menjelaskan tentang knowledge management. Apa itu knowledge management? Adalah pengaturan pengetahuan. Knowledge management adalah aset tidak terwujud yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Ya, dalam knowledge management kita akan akrab dengan istilah data, informasi, knowledge, dan wisdom. Apa itu data? Data adalah sesuatu yang mentah, yang belum diolah atau belum valid kebenarannya. Dan yang kedua adalah informasi. Apa itu informasi? Informasi adalah data yang telah valid dan mampu memberi pengetahuan kepada kita. Yang ketiga adalah knowledge. Pengetahuan adalah apa yang kita dapat dari informasi yang telah diberikan. Dan wisdom adalah setelah kita mendapatkan pengetahuan dan kita mampu membandingkan pengetahuan yang satu dan yang lainnya, kita mampu untuk menarik suatu kebijakan atau keputusan. Dalam knowledge management, kita itu selalu terhubung dengan improvement, teknologi, praktis,
people, information, process, insight, dan advice. Dalam knowledge management, kita akan tahu apa itu teknologi. Contohnya adalah platform, open access, cloud, searchability, cognitive computing. Yang kedua adalah content management, adalah data analisis, metadata, taxonomy, storytelling, social media, knowledge transfer. Yang ketiga adalah human element, seperti culture, governance, training, knowledge transfer, implementation, collaboration, dan engagement. Ada juga yang disebut dengan knowledge item. Yang pertama adalah collect, adalah search and collect basic information from various sources. Yang kedua adalah use and exploit the collection information to respond to the client request. And range, gather additional information and enrich the deliver with more insight to increase add value. Sharing of knowledge and insight with other member of organization. Access future information and knowledge need to fit the organization strategy. Keenam adalah build or sustain or device, adalah build extra knowledge on important topics and device of self knowledge.